Kakak Hamlin reached him in vows, Mr. Menexam dengan bersudah muntah selama 3,5 bulan. Kamu seharusnya masih memanggil suamimu. Ngomong soal ngomong, ngani direksi yang beresmi dan zoin siapa yang warna kualitas sperma suamimu buruk. Dengan bentuk tubuhnya, mungkinkah kualitas sperma benar-benar buruk? Nyonya tua, ya, Tuan Sheng baru saja mengalami serangan dan sekarang dia sudah di pemandian air panas. Oh, surga, tolong berikan Tuan Sheng seorang wanita yang ditakdirkan. Meskipun dengan garis keturunan termulia, mengalami serangan sebulan sekali, dia tidak bisa bertahan. Tolong, tolong. Jika bukan karena Mang Yue membiusku, berusaha menghancurkanku. Wayana dadakan. Karena 3 anak ini telah memilikiku, maka saya harus melindungi mereka dengan baik. Song Jiao, Jia Tam Tamuan Jalang bersembunyi karena kamu hamil. Dan kamu memang di sini. Mang Yue, bagaimana kamu bisa di sini? Song Xiao. Jalang, siapa yang memberimu keberanian untuk melahirkan anak haram ini? Ibu tidak akan terburu-buru lagi padamu. Bagaimana kalau kamu membekukan beberapa sperma? Saya benar-benar takut masa kejayaanmu akan berlalu. Cucu tertuaku masih belum terlihat. Ibu, anak-anak keluarga Sheng kami, bukan sesuatu yang bisa dikandung oleh sembarang orang. Ada, kamu punya anak. Keluarga Sheng memiliki garis keturunan yang mulia. Seorang pria hanya dapat memiliki satu pasangan dalam hidupnya. Dan setelah pasangan hamil, kamu akan menunjukkan tanda sumpah darah. Bukankah kehamilan itu berasal dari malam di pemandian air panas sebulan lalu? Aneh. Orang ini belum bereaksi. Ibu, ada apa? Ini mual pagi. Menantu membawa beberapa bayi. Cepat bawa nyonya tua ke rumah sakit. Siapa yang membuatmu hamil dengan anak haram? Song Jiao, sekarang, apa yang dapat kamu gunakan untuk bersaing denganku demi kasih sayang orang tua kita? Kakak, kamu sekarang membawa anak rendahan di perutmu. Bagaimana kamu masih bisa menghadiri pernikahan dengan Tuan Li dalam 3 hari? Jika itu menyebabkan keributan, di mana muka orang tua kita akan berada? Hari itu, aku hanya minum air yang kamu berikan kepadaku. Kamulah yang memberiku obat. Song Jiao, jelas kamu yang tidak suka usia Tuan Li. Dan itulah mengapa kamu melakukan hal memalukan ini. Apa hubungannya dengan aku? Kamu pembohong, kamu menipuku. Sekarang hal terpenting adalah untuk menggugurkan daging kotor di perutmu agar kamu dapat menikahkanku dengan mulia dalam 3 hari. Dia demam. Ibu, anak ini tidak bersalah. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Baik? Tidak bersalah. Kamu harus bersyukur. Kamu beruntung memiliki bimbingan guru yang melihat fisik nasib unikmu. Apa yang kamu lakukan? Urus urusanmu sendiri. Minggir. Jangan ganggu tugas utama. Beraninya kamu membentakku, sampah? Ibu. Tidak. Bubar dan cari, cepat. Jika semua orang tahu bahwa kamu adalah preman dengan beban, bagaimana kamu bisa membalas didikan orang tuamu? Benar Tuan Li menginginkan rahimmu. Ibu, jika kita menggugurkan anak seperti ini, akan ada bekas luka di perut. Jika Tuan Li berulah nanti, situasinya akan sulit ditangani. Lalu apa rencanamu? Kita bisa menggunakan kejutan listrik. Dengan cara ini, tidak hanya bisa menyebabkan dia kontraksi dan keguguran, tetapi juga hanya meninggalkan bekas luka kecil di perut. Ketika ditanya nanti, katakan saja itu adalah luka bakar. Kamu yang lakukan. Fisik subur. Aku akan memastikan dari sekarang bahwa kamu hanya bisa menjadi wanita mandul. Hentikan. Dari mana datangnya orang malang ini? Berani campur tangan dalam urusan keluarga Song saya. Pergi dari sini sekarang.
Keluarga Song, beraninya mereka berlututlah di hadapanku. Song Jiao, kamu turun dari pria liar itu sekarang. Jika ayah tahu betapa tidak tahu malunya kamu, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh orang-orangku. Oh, menurutmu siapa dirimu berani mengancam kami? Keluarga Nan Cheng Sheng. Ini adalah menantuku. Bagus, bagus. Ibu, Orang sakit-sakitan dari ujung kepala hingga kaki, tanpa satupun barang bermerek, berani menyamar sebagai keluarga Nan Cheng Sheng. Bahkan keluarga seperti keluarga Sheng, bangsawan tingkat atas seperti itu, sampah seperti Song Ziao, bahkan tidak layak membersihkan sepatu mereka. awalnya aku bermaksud memberimu jalan keluar. Sekarang pilih cara untuk mati. Song Jiao, anak yang tidak tahu balas budi. Apakah kamu hanya melihat ibumu diganggu seperti ini? Kakak, ibu melakukan semua ini untukmu. Bagaimana bisa kamu begitu jahat? Aku... Ini sengatan listrik. Cepat. Cari dokter. Untuk apa yang mereka lakukan pada Nyonya? Balaslah mereka 2 kali lipat. Lepaskan aku. Tidak, jangan. Sayang, Jangan khawatir. Bayinya baik-baik saja. Semua aman di perutmu. Kamu mengandung triplet. Kamu sudah bekerja keras. Seandainya aku tidak menyusahinya begitu banyak malam itu. Karena menantu sudah ditemukan, tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang. Hari ini, kalian berdua harus mengurus sertifikat pernikahan. aku baru saja mintanya melindungi anak itu. Ini bukan untuk memaksaku menikah. Sertifikat pernikahan adalah tanggung jawab yang aku utang padamu. Jangan khawatir. Di masa depan, aku akan menjaga dengan baik dirimu dan anak itu. Ya, dia benar-benar peduli padamu. Bahkan gelang pusaka keluarga kami, dia memodifikasinya agar cocok untukmu. Setujui saja dia. Tapi Tidak ada tapi. Aku akan telepon sekarang untuk membuat janji pendaftaran pernikahan. dengan perlindungannya, mungkin ibu tidak akan memaksaku menggugurkan lagi. Bagus. Sekarang anakku tidak akan tertinggal di tanganku. Nah, di mana hadiah yang disiapkan untuk Xiao? Kepala pelayan Zhong. Nyonya, ini adalah yang disesuaikan perhiasan dan aksesori untukmu, dan gaun edisi terbatas global. Selain itu, barang antik dan lukisan ini semua adalah koleksi yang khusus dicari oleh Nyonya tua untukmu. Silakan lihat. Ini terlalu berharga. Sebagai menantu keluarga Sheng, dia harus dihargai. Dan ini, kartu hitam emas edisi terbatas global. Beli apapun yang kamu suka. Tidak. Ini adalah bukti menjadi nyonya muda keluarga Sheng. Mulai hari ini, kamu memiliki setengah dari aset keluarga Sheng. Ada apa? Aneh. Aku tidak mual sepanjang hari ini. Kenapa begitu dia pergi? Dengar trik keluarga Sheng untuk memanjakan istri adalah cium dia lebih sering, aromanya, dan kamu bisa mengurangi mual pagi. Bisa dilakukan seperti itu? Tentu saja. Namun hanya bekerja selama setengah jam. Jika kamu memeluknya, efeknya bahkan lebih baik. Saya Apa yang kamu bicarakan? tidak ada. Saya hanya meredakan mual pagi, tidak ada maksud lain, jangan salah paham. Jalan untuk memenangkan kembali istri panjang dan sulit. Semangat, semangat. Belum menikah dan hamil, beraninya. Muka keluarga Song kita telah sepenuhnya dipermalukan olehnya. Ayah, ini Song Jiao. Dia sendiri tidak tahu malu. Dan dia bahkan berani menyamar sebagai keluarga Sheng dari Nancheng. Dia membuat saya atas ibu seperti ini. Dan dia tidak menghormati ayah. Dengan dia seperti itu, beraninya dia berharap pada keluarga Sheng. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, pernikahan dalam 2 hari, dia harus tepat waktu dan menikah dengan Tuan Li.
Namun, hanya bekerja selama setengah jam. Jika kamu memeluknya, efeknya bahkan lebih baik. Dokter berkata muntah terlalu parah, buruk untuk perkembangan anak. Saya juga melakukan ini untuk anak. Memegangnya dan memegang bajunya harusnya memiliki efek yang sama, kan? Apa? Datang untuk memeriksa saya? Bentuk tubuh ini sayang jika tidak menjadi model. Sudah lihat cukup? Saya Hati khas. Yao Yao. Nah, kamu tidak boleh melakukan ini. Ibu, kamu adalah seorang wanita bangsawan. Apakah pantas memanjat ke sudut tembok dan mengintip seperti ini? Tentu saja Sen hanya mengikuti tren CP. Lebih baik jangan menakutinya dulu. Saya sebenarnya sudah membawanya. Itu sebenarnya tidak menjijikan lagi. Ya ampun, bagaimana saya bisa bermimpi seperti itu? Mungkin karena aromanya. Sial, Song Jiao semakin berani. Ia berani mematikan telepon pada saya. Ia pikir ia bisa menyingkirkan saya dengan menemukan pria manapun. Bermimpi. Sudah pasti, tidak dibesarkan oleh diri sendiri. Ia tidak pernah bisa dijinakkan. Ibu, besok adalah hari kematian wanita tua itu. Song Jiao dibesarkan olehnya. Jadi ia pasti akan pergi. Baik. Lalu kita akan menunggu di pemakaman besok dan langsung membawanya ke tempat pernikahan. Jika nenek tahu saya punya anak, ia pasti akan senang untuk saya. Mengenakan sepatunya seharusnya juga menghentikan muntah, kan? Oh, orang seperti Shenglin seharusnya tidak punya kutu air, kan? Apa yang Stetot lakukan? Sedang apa? Tidak banyak. Oh, ini dia. Tolong, kenapa tidak bekerja? Mungkin karena semprotan alkohol? Bagaimana kabarmu? Anak-anak, bisakah kamu berhenti mengganggu ibumu? Kenapa mencium baunya masih tidak bekerja? Apakah karena kamu terlalu banyak mencium, sehingga tidak bekerja? Sebenarnya kamu bisa coba menciumnya. Dengan cara ini, tidak hanya bisa menghentikan muntah, tapi juga bertahan lebih lama. Ibu, Ibu sudah pernah mengalami ini. Apakah aku akan berbohong padamu? Aku akan keluar sebentar. Kenapa aku masih mual? Coba ciuman Prancis. hei ibu, jangan menakuti dia. Aduh, tidak lihat. Aku pergi. Kamu mau kemana? Apakah kamu ingin aku menemanimu? Tidak. Aku hanya akan jalan-jalan sendiri. Aku akan berbicara dari hati ke hati dengan nenek. Tidak nyaman jika dia pergi. Mari tunggu nanti. Ketika kita lebih akrab, baru bawa dia. Sepertinya dia masih waspada padaku. Untungnya ada tanda sumpah darah. Aku bisa tahu jika dia aman.
Nenek, aku di sini untuk menemuimu. Oh, benar. Kali ini aku tidak sendirian lagi. Aku membawa 3 bayi. Aku akan mencintai mereka seperti kamu mencintaiku. Wanita, mari lihat kemana kamu lari kali ini. Kamu si celaka, tidak ada tempat untuk lari sekarang. Kabur. Beri aku obatnya. Kakak, ibu, ini untuk kebaikanmu. Dengan obat ini, kamu tidak hanya bisa menikah dengan Patuh, tetapi juga mengalami keguguran lancar 3 hari kemudian. Kamu bisa menjadi Nyonya Lee dengan tenang. Terakhir kali di rumah sakit, keadaannya sama. Yao Yao dalam bahaya. Di mana Nyonya Cha sekarang? Meng Yue, kenakan gaun pengantin padanya dan antarkan ke tempat pernikahan dalam 3 menit. Jangan biarkan Tuan Lee menunggu. Baik. Kakak, jangan khawatir. Aku akan jadi pendamping yang baik dan pastikan pernikahanmu lancar. Dengan 30 juta ini, keluarga Song kita akan capai puncak baru nanti. Di hari baik ini, langit bumi saksi, pasangan baru ikat janji bahagia. Apa? Tuan Sheng, kami selidiki dan temukan Nyonya diambil dari makam dan kini jadi tempat pernikahan aliansi keluarga Li Song. Mungkin sudah sujud dalam upacara. Siapkan mobil, kita segera ke tempat pernikahan. Sujud pertama ke langit bumi, bersinar terang. Sujud kedua ke orang tua, penuh kasih. Selama Song Xiao lahirkan putra untuk Tuan Li, nanti akan ada lebih banyak 30 juta. Pasangan saling sujud, hati jadi satu. Song Xiao, dalam hidupmu ini, kamu ditakdirkan jadi batu loncatan saya. Bawa mereka ke kamar pengantin. Istri, cium aku. Berani kau sentuh orang saya? Kakak ipar, jangan khawatir. Dia hanya badut yang berpura-pura kaya. Tuan Lee adalah manajer umum Departemen Luar Negeri Grup Shengxi. Jika kau menyinggungnya, kau akan menyinggung seluruh grup Shengxi luar negeri. Departemen Luar Negeri. Kau adalah Li Biao. Bagaimana kau tahu identitasku? Takut? Terlambat? Haha, tunggu sampai aku bermalam dengan perempuan jalang ini. Lalu aku akan berurusan denganmu. Kemarilah. Jika kau bersedia berlutut dan bersujud padaku 10 kali, setelah melahirkan, aku akan memberikannya padamu, agar kau bisa merasakannya. Patahkan tangannya untukku. Sekelompok orang yang tidak teratur. Song Jiao, kau menyuruh orang menyamar sebagai Sheng Lin. Itu satu hal, tapi kau juga membawa begitu banyak figuran untuk membuat keributan di pernikahan. Jika Liliang melapor ke keluarga Sheng, kau mati. Jika kau masih mengakuiku sebagai ibumu, maka cepatlah kembali dan menikah. Ibu, apakah aku benar-benar putrimu? Atau kau memaksaku? Diam. Kau dilahirkan olehku, jadi kau harus mendengarkanku. Aku harus menyelamatkan anak itu dengan cepat. Apa yang kau lakukan padanya? Apa yang kamu lakukan padanya? Ya keguguran begitu cepat. Meng Yue, hati-hati dengan kata-katamu. Kamu sebaiknya berdoa bahwa dia dan bayinya baik-baik saja. Nyonya Sheng dalam kondisi kritis. Tolong minta dokter memeriksanya dulu. Cepat. Itu hanya seorang anak. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kamu seharusnya senang bahwa kamu berbagi nama keluarga yang sama dengan Yao Yao. Hak apa yang kamu miliki untuk mengancam saya? Hentikan pendarahannya. Cepat. Dengan obat yang begitu kuat, bahkan jika dewa datang,
anak ini tidak bisa diselamatkan. Maka aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Kalian semua bilang dia penipu, tapi jika dia benar-benar Shenglin, Ayah, kamu bilang orang itu benar-benar Shenglin. Yao Yao. Tuan Sheng, pendarahan wanita itu telah berhenti. Tapi bayinya masih dalam bahaya. Pergi ke rumah sakit cepat. Aku khawatir jika kita memindahkannya dengan mudah, itu akan menempatkan wanita itu dan bayinya dalam bahaya. Dokter, selamatkan anak itu cepat. Keluarga Sheng memiliki garis keturunan yang mulia. Seorang pria hanya bisa memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Dan setelah pasangan hamil, kamu akan menunjukkan tanda sumpah darah. Karena sumpah darah ditulis karena anak itu, maksa. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada anak kita. Ayah, katamu orang itu benar-benar Shenglin? aku hanya menebak. Sikap orang ini pasti tidak biasa. Kukira kau kenal Shenglin. Manajer Lee, Sial, benar-benar melumpuhkan tanganku. Manajer Lee, tenang saja. Song Jiao sudah menikah denganmu. Jadi dia milikmu sekarang. Kau, Song Wenbin. Kau mengambil 30 juta yuan uang mahar dariku. Dan menyebabkan masalah besar padaku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Manajer Lee, kita semua ditipu oleh Song Jiao. Itulah mengapa ini terjadi. Ulangi itu. Baik, aku akan mengatakannya. Itu fakta bahwa Song Jiao menikah. Sangat baik. Apa yang kau lakukan? Karena kau suka menyembah, maka berikan kunjungan yang baik. Kepada Tuan Sheng. Kabar buruk. Apa yang salah? Saya salah bicara. Kabar baik itu memang baik. Tuan Shen, darah Anda memang efektif. Detak jantung janin anak Tuan Shen telah stabil. Tetapi meskipun bayi diselamatkan, efek obat di tubuh nyonya belum hilang. Jika dia minum obat, itu akan membahayakan janin. Cara terbaik adalah Apa yang Anda ragu-ragu? Katakan. lakukan hubungan suami istri. Yao, apakah Anda ingin saya menjadi penawar Anda? Anda selalu menjadi penawar saya. Seksaran bagaimana cek saya bisa di sini? Wah, kamu harus bertanggung jawab atas saya. Jika kamu lupa, biar saya bantu kamu ingat. Kamu selalu menjadi obat untuk saya. Ya ampun, apa yang telah saya lakukan? Ayo sarapan. Saya membuat favorit Yao Yao. Mereka memang pasangan yang cocok. Tuan Sheng, bagaimana kita harus menangani keluarga Song? Yao, saya akan mendengarkan kamu. Bagaimanapun juga, mereka memberikan saya kehidupan dan adalah keluarga saya. Bagaimana kalau kita biarkan saja? Yao, anggota keluarga seperti itu, semakin kamu mengalah, semakin mereka akan mengambil keuntungan. Ibu, bagaimana kalau kita adakan pesta untuk memberitahu semua orang bahwa Yao sekarang bagian dari keluarga kita? Kak, saya tidak bisa biarkan orang lain tahu tentang kita. Yao, apakah orang ini yang menyakitimu? Yao adalah gadis yang manis dan cantik, sulit ditemukan. Kau sebenarnya... Tidak. Maksudku, jika orang tuaku tahu tentang pernikahan kita, dia pasti akan datang untuk meminta mahar yang tinggi. Bahkan, dan mungkin mengajukan tuntutan yang lebih berlebihan. Aku tidak takut pada mereka apapun tuntutan yang mereka buat, tetapi aku juga menghargai keputusanmu. Pasangan yang manis memang menggugah selera. Lihat kekacauan yang kau buat. Anak sulung hamil sebelum menikah memberitahukannya kepada semua orang. Anak kedua diberikan kepada keluarga Lee sebagai ganti rugi dan bahkan membuat musuh. Kapan aku, Song Wenbin, pernah melakukan jenis bisnis yang merugi? Aku. Song Jiao dibesarkan oleh ibumu,
Apa hubungannya denganku? Kau. Ibu dan ayah, tolong selamatkan aku. Ada apa denganmu? Siapa yang menyakitimu begitu parah? Putriku yang malang, wajahnya yang cantik. Mungkinkah ini karena Song Jiao lagi? Aku... Apakah kau menungguku? Aku... Apakah kamu menungguku? Saya tidak menunggu sama sekali. Song Jiao, kamu menunggu di sini untuk Shenglin hanya untuk berhenti muntah, kan? Kenapa malu-malu? Hanya satu ciuman? Tidak cukup. Kamu curang. Kursi goyang ini bergoyang membuatku ingin muntah lebih lagi. Karena aku sangat menyukaimu. Efeknya harus dilipat gandakan. Wah, begitu intens. Sungguh lucu. Tuan Sheng, istri Anda sangat antusias. Itu menunjukkan pesona besar Anda. Orang lajang iri. Tuan Sheng, jangan membuli orang seperti ini. Bersiaplah. Bawa Nyonya kembali ke rumah orang tuanya malam ini. Ya, Ibu, keluarga Li itu tidak memperlakukanku sebagai manusia sama sekali. Li Liang itu memukul dan mencaci maki aku setiap hari. Ayah, tolong biarkan aku pulang. Jika aku tidak mengirimmu sebagai ganti rugi, haruskah aku mengirim ibumu? Saya, bagaimana saya bisa pergi? Li Liang menginginkan Song Jiao. Tidak ada dari kita yang pergi akan berhasil. Satu-satunya cara sekarang adalah membujuk Song Jiao kembali. Kemudian mengirimnya untuk memiliki anak. Sehingga kita bisa menebus diri kita. Bukankah kamu memintaku untuk membawamu pulang? Kenapa datang ke sini? Ya, ini adalah rumah keduaku, di mana aku tumbuh besar. Panti asuhan. Eagle. Saya tidak menyangka dia memiliki sisi yang begitu hidup. Baiklah, kita tidak bisa bermain lagi. Baiklah, kakak lelah. Bisakah kamu pergi ke sana dan bermain? Pergi. Apakah kamu selalu datang untuk melihat mereka? Ya. Sebagian besar masa kecilku juga dihabiskan tinggal di sini. Apakah keluarga Song yang mengirim kamu ke sini? Tidak juga, karena saya dibesarkan oleh nenek sejak kecil. Orang tua saya tidak memberi saya uang saku. Di siang hari, nenek harus pergi bekerja, jadi saya minta Pama di sini untuk menjaga saya. Awalnya saya pikir bahwa setelah saya besar, saya bisa memberikan kehidupan yang baik kepada nenek. Saya tidak menyangka. Nenek, saya ingin melihat nenek. Di mana nenek? Saya ingin melihat nenek. Anak tidak sopan. Kembali segera. Ibu, tolong biarkan saya melihat nenek untuk terakhir kalinya. Mereka bahkan tidak membiarkan kamu melihatnya untuk terakhir kalinya. Bersama dengan barang-barang nenek, mereka membakarnya semua. Suatu hari nanti saya akan pergi bersamamu untuk melihat nenek. Tidak perlu kau halangi untukku, mungkin tidak akan kena. Dibandingkan dengan kehamilanmu, apa sakit kecilku? Nenek, kau lihat, aku mungkin benar-benar bahagia. Kakak Song, maafkan aku. Hampir saja kena kau. Tidak apa-apa, kakak tahu kau tidak sengaja. Tidak, Kakak Song. Katanya kau punya di perutmu adik-adik. Paman, apakah kau yang menaruh adik-adik itu ke perut Kakak Song? Wanita, mengapa aku menderita di keluarga Li, sementara kau hidup begitu bahagia? Teman kecil, kemarilah. Kakak akan memberimu permen. Mereka bicara seperti anak-anak. Sangat lucu. Dan kau masih tertawa? Tidakkah kau dengar? Mereka memanggilku kakak dan memanggilmu paman. Anak-anak itu masih muda dan naif. Mereka tidak bisa hanya tahu bermain. Kelas 5 tahun, simulasi 3 tahun, atur semuanya. Rekrut beberapa guru kursus budaya lagi. Rekrut guru. Tuan Sheng telah memberikan banyak, aku sudah sangat bersyukur. Tidak menyangka masih perlu merekrut guru. Bagaimana kalau kita pergi ke kantor dan bicara detail? Kakak Song, aku punya rahasia untuk memberitahumu. Rahasia apa? Ayo kita ke sana dan bicara. Baik.
Kamu ngobrol dengan Dekan Ma. Aku akan ke sana. Jangan pergi terlalu jauh. Mengerti. Ayo pergi. Yao Yao, akhirnya manis setelah pahit. Yao Yao. Mari kita bicara sambil berjalan. Xiaolian, rahasia apa yang ingin kamu ceritakan kepada kakak? Rahasia yang ingin dia sampaikan kepadamu adalah bahwa kamu sudah benar-benar selesai kali ini. Ini adalah ketika Yao Yao berusia 5 tahun. Jadi itu hanya ilusiku. Benar, ini adalah tempat yang familiar bagi Yao Yao. Bagaimana mungkin ada bahaya? Paman, ku melihat seseorang membawa Kak Song ke mobil. Apa? Tanda sumpah darah tidak bereaksi. Apakah dia teman Yao Yao? Meskipun dokumen sumpah darah tak berbahaya, Yao tak akan pergi begitu saja. Ke arah mana dia pergi? Di sana. Kejar dia. Kali ini, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkan Song Jiao. Di mana Yao Yao? Aku tidak tahu apa-apa. Sial. Seharusnya aku menyadari lebih awal. Cari tahu siapa yang membawanya. Aku akan membuatnya menyesal dilahirkan. Pengawasan di sini sudah diperiksa, tapi tidak ada jejak ibu. Namun lokasi pastinya, karena pengawasan di sekitar telah dirusak, tidak dapat ditentukan. Cari setiap inci, dan bahkan gali dalam-dalam untuk menemukannya. Jika ada yang berani menyakitinya, dia akan mati. Meng Yue, aku mohon, jangan sakiti anakku. Aku tidak hanya akan menyakiti anakmu, tapi juga menghancurkan rahimmu. Tanpa kemampuan untuk melahirkan anak, bagaimana kau bisa menebus dosa di keluarga Li? Dari mana kau dapat keberanian bertindak sendiri? Ayah, aku hanya ingin membantumu dan Tuan Li mengatasi masalah ini. Aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Kak Song, Kak Song, Kak Song. Paman, cepat selamatkan Kak Song. Nak, dia di mana? Dia di sana. Kau dan anak harammu tidak akan luput. Yao Yao. Tuan Li, kali ini orang ini tidak punya penolong. Cepat balas dendam. Meskipun aku tidak mencarimu, kau datang kepadaku sendiri. Aku akan mengirimmu dan anak harammu untuk bersatu di bawah sana. Kau berani sekali, berani menyentuh nyonya muda keluarga Sheng. Bangun, Yao Yao. Song Jiao menikah ke keluarga Li sudah tinggi. Bagaimana mungkin dia menjadi nyonya muda keluarga Sheng? Yao Yao. Maaf, Nak, aku terlambat. Sekarang saatnya menyelesaikan urusan denganmu. Song Jiao, jam berapa sekarang? Masih berakting. Benar, waktu lalu aku tidak siap. Dan kau berhasil melarikan diri dengan keberuntungan. Kali ini, kau tidak akan bisa melarikan diri. Haha. Bagaimana menurutmu? Preman-premanku sudah di sini. Kau takut? Jadilah bijak dan patuh. Berlututlah untukku. Jilatlah sol sepatu kakek Li. Tuan Sheng. Tuan Sheng. Di mana orang-orang saya? Semuanya, keluar sekarang. Orang-orang tak berguna itu. Mereka sudah ditangani di luar. Tidak. Ini tidak mungkin. Itu karena saya menghabiskan sejumlah besar uang untuk menyewa mereka. Luka-luka pada nyonya, saya akan membuat mereka membayar 10 kali lipat. Tuan Sheng, dia benar-benar Sheng Lin. Song Jiao, bagaimana bisa kamu menyerang kami? Kami adalah keluargamu. Kamu anak durhaka. Apakah kamu hanya akan menonton saya diintimidasi? Keluarga. Sekarang kamu bilang kamu adalah keluargaku. Saat kamu baru saja melukai anakku, mengapa kamu tidak bilang kita keluarga? Saat kamu memaksaku untuk menikahinya, saat kamu menghalangiku untuk melihat nenek untuk terakhir kalinya, mengapa kamu tidak bilang kita keluarga? Kamu binatang tak berperasaan. Jika saya tahu orang tua itu, pada hari dia menjemputmu, saya seharusnya mencekikmu saja. Apa yang kamu katakan? Song Jiao, kamu sangat menyedihkan.
untuk mengatakan yang sebenarnya. Orang tua itu juga dibunuh oleh kami. Beraninya kamu, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Yama, jangan ingin mengotori tanganmu. Tinggalkan sisanya untukku. Saya tidak ingin mendengar mereka berbicara lagi. Ya, Tuan Sheng, Tuan Sheng, Tuan Sheng, beri saya kesempatan lagi. Tuan Sheng. Maaf. Ini aku. Akulah yang menyebabkan kematian nenek. Tidak, bukan kamu. Orang-orang yang membunuh nenekmu. Saya akan membuat mereka dimasukkan ke penjara seumur hidup, membuat mereka menderita lebih buruk dari kematian. Bagaimana kamu bisa terluka lagi setelah pergi dalam keadaan baik? Ini caramu merawat Yao Yao? Ibu. Yao Yao, bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Kamu membuatku ketakutan setengah mati. Aku baik-baik saja. Bukan salahnya, aku terlalu bodoh. Jika aku lebih hati-hati, aku tidak akan melibatkanmu. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Itu adalah kelalaianku yang membawamu ke dalam bahaya. Hubungan ini berkembang dengan cepat. Aku perlu pergi bertanya kepada asistenmu. Apalagi yang tidak aku ketahui. Rencananya sangat ketat. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Kamu adalah pria di sisinya. jaga dia dengan ketat untukku. Hubungi aku segera jika ada gerakan. Ibu. Yo. CEO kami yang seram, sekarang menjadi manis. Ini adalah yang dibuat Yao Yao untukku. Ngomong-ngomong, Ibu. Aku ada sesuatu untuk ditanyakan padamu. Bicaralah. Ibu, apa yang kamu lakukan? Apa kamu bodoh? Merobeknya sempurna. Kita bisa meminta Yao Yao untuk mengemas ulangnya untukmu. Mengapa teks sumpah darah tidak dapat merasakan Yao Yao? Tanda sumpah darah berasal dari legenda kuno. Setelah pecah, itu seperti melanggar sumpah. Tidak heran, aku belum bisa merasakan Yaga belakangan ini. Setelah match, Tidak apa-apa. Setelah sebulan, itu akan pulih. Namun, selama waktu ini, lebih baik jangan tinggalkan dia. Lindungi Yao Yao untuk menghindarinya terluka lagi. ya, Kebetulan, aku perlu kembali ke klan. Nama Yao Yao, saatnya menambahkannya ke silsilah keluarga. Yama. Yama. Ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi tadi? Tidak apa-apa. Hanya menjatuhkan cangkir. Biarkan aku mengambilnya untukmu. Kamu, pakai bajumu dulu. Atau pakai setelah kamu merasa cukup. Pria yang tampan, dan dia sebenarnya ayah anakku. Sudah terlambat. Mari lihat besok saja. Ibu, adakah cara untuk memindahkan mual pagi kepadaku? Nak, tak kusangka kau masih sangat tergila-gila pada cinta. Ingin memindahkan mual hamil? Maka kamu perlu mengikat benang merah dengan Yao Yao, menghabiskan malam bersama, dan menggunakan darah dari sumpah darahmu. Baik, aku mengerti. Tapi dengan cara ini, tidak hanya akan mengalami mual hamil, tetapi juga akan merasakan sakit saat melahirkan. Kamu tidak menyesal? Aku tidak menyesal. Yao Yao adalah kekasihku. Ini yang harus aku lakukan.
Yao Yao. Yao Yao. Apa yang kamu lakukan? Memberikan layanan anti mual untukmu. Apa? Istriku sayang, apakah kau perlu aku menyediakan layanan berbagi ranjang? Tidak perlu. Yao Yao, besok pagi, kau tidak akan perlu menderita mual hamil lagi. Kali ini aku telah kembali. Selain menambahkan menantuku ke pohon keluarga, ada juga kabar baik untuk diberitahukan kepada semua. Menantuku sedang hamil kembar 3. Sahabat kakak, menantu keluarga Shengku sebenarnya ditakdirkan untuk kekayaan dan kehormatan. Dan bahkan bisa memiliki kembar 3. Itu sungguh luar biasa. Ya, dia adalah orang yang diberkati. Terima kasih semuanya. Shenglin harus menjadi milikku. Menentang surga, kau akan menghadapi balasan cepat atau lambat. Anak, aku tidak ingin kau pergi. Jalan lama yang telah kujalani. Asalkan aku bisa mendapatkan Shenglin, aku bersedia membayar harga apapun, semuanya dapat diterima. Ini adalah Ming Hedan. Jika kau memakannya, kau akan melupakan kekasihmu. Ibu, tenang saja. Aku tak akan pernah mengikuti jejakmu. Shenglin pasti akan jatuh cinta padaku. Biarkan semua hukuman jatuh padaku. Ibu, jangan khawatir. Aku tak akan pernah berjalan di jalan lamamu. Bukankah engkau seharusnya keluar selama setengah jam? Sudah 1 jam. Mengapa kau belum kembali? Kucing kecil. Apakah ia lari? Bodoh. Yao Yao. Yao Yao. Chu Ying Ying. Kak Lin, Nyonya berkata, kau terluka, jadi dia menyuruhku membawakanmu obat. Ini obat untuk membuat tanda sumpah darah sembuh cepat. Juga, tanpanya untuk merasakan lokasi Yao Yao. Aku selalu merasa tidak tenang. Hanya melupakan si brengsek itu tidak berguna. Aku masih ingin menyelesaikannya denganmu. Kak Lin, biarkan aku membantu kamu. Aduh. Keluarlah. Meskipun kamu tahan gejolak ini, mulai besok kamu hanya akan mengingat bahwa tunanganmu adalah aku. Shenglin. Mengapa dia belum kembali? Mungkin saja dia tidak pulang semalam. Siapa yang berani berkeliaran di sekitar keluarga Sheng? Siapa kamu? Siapa aku? Aku adalah tunangan Shenglin. Nyonya keluarga Sheng. Apa? Kamu adalah tunangan Shenglin? Penjaga, usir orang tak terhormat ini. Keluar dari sini. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku.
Kalian, lepaskan aku. Aku adalah istri Shenglin. Kamu bilang kamu adalah istri Kak Lin. Apa kamu punya bukti? Tidak. Di mana orang-orang yang dulu? Kak Ashun, pengurus dong. Berhenti berteriak. Mereka sudah pulang ke kampung halaman mereka. Sekarang, giliranmu. Kamu, seorang nyonya, berani berteriak di sini? Benar, merusak hubungan orang lain, pantas menjadi janda. Aku tidak. Berhenti. Oh tidak, bagaimana dia bisa kembali lebih awal? Shenglin, selamatkan aku. Ning, kamu sudah datang. Shenglin, apakah dia benar-benar istrimu? Saya hanya memiliki kamu sebagai istri saya. Dan mau tidak ada tunangan. Lalu mereka... Itu hanya sampah tidak terkait. Saya akan menanganinya. Diriku ini tidak mungkin. Tidak ada yang bisa lolos dari kutukan pil dunia bawah. Lin, jangan tertipu oleh wanita ini. Saya itu adalah tunanganmu. Tunangan, kamu tidak pantas. Kamu, semua benar-benar... Itu hanya pil sticks, tapi aku berani memanipulasi ingatanku. Bagaimana ini mungkin? Pil sticks ternyata tidak berguna? Tapi penderitaan yang menyiksa tulang, kamu tidak bisa menghilangkannya seumur hidup. Kamu berdua meninggalkan klan tanpa izin, turun dan terima hukumannya sendiri. Saya mohon Tuan menunjukkan belas kasihan. Belas kasihan. Semuanya dia yang menipu kami datang. Dia bilang dia adalah jodoh sejatimu. Lalu dia menyuruh kami mempersiapkan pernikahan. Ya, semuanya dia yang membawa kami ke sini. Apa hubungannya dengan saya? Itu kebodohanmu sendiri. Apa hubungannya dengan saya? Apakah kamu akan meninggalkan ibumu untuk wanita ini? Apa sih yang bodoh lakukan pada Nyonya Tua Sheng? Dia adalah ibu mertuaku, bukan urusanmu. Shenlin, garis keturunan keluarga Sheng sangat kuat, jadi Nyonya Tua Sheng pasti akan baik-baik saja. Bodoh. Bibi Sheng tidak memiliki darah keluarga Sheng sama sekali. Kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu? Sebelum aku melihat bibiku, aku tidak akan percaya sepatah kata pun yang kamu ucapkan. Kamu pikir aku sebodoh kamu? Bibi, ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan padanya? Kamu lihat, ini adalah obat rahasia keluarga Kuju, bahkan darahmu pun tidak berguna. Kak Lin, kamu juga bisa membuat Bibi bangun jika kamu mau. Aku ingin kamu... untuk membunuhnya. Kak Lin, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Berani-beraninya kamu mengancamku? Singkatnya, hari ini kamu harus membuat pilihan. Pilih dia atau bibimu? Pilih Bibi. Yao. Bibi adalah ibu yang baik. Dia membuatku merasakan cinta ibu yang belum pernah kurasakan. Ibu aku juga tidak ingin kamu menyesal. Bagus kamu tahu tempatmu. Seorang wanita yang bodoh dan biasa sepertimu, bagaimana bisa pantas dengan keluarga Sheng? Diam. Tidak. Yao. Kalian berdua adalah orang yang paling kusayangi. Aku harap kamu menepati janjimu. Yao. Kak Lin, kamu adalah milikku. Orang keluarga Sheng tidak pernah memilih antara dua. Bibi, kamu sudah bangun. Ibu, aku tahu kamu tidak akan mudah jatuh. Bagaimana kamu bisa bangun? Klan Sheng mengizinkan keluarga Zhu untuk mengikuti seni rahasia. Bagaimana mungkin kami tidak punya cara untuk menekan mereka? Bagaimana bisa ini terjadi? Kamu, bagaimana bisa ini terjadi? Tampaknya dampak balik sudah mulai. Berani memberi kami obat, dan kamu harus menanggung konsekuensinya sendiri. Kamu juga harus pergi dan menerima hukumanmu. Tampaknya aku semakin tua, bangun terlambat, dan hampir membuatmu terluka. Bibi, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah ada yang tidak nyaman di tubuhmu? Yao. Bibi. Bibi, kenapa? Aku akan panggil dokter. Apa? Panggil dokter. Yao. Bibi. Bibi, kamu sudah bangun? Penyakitku memerlukan kamu memanggilku ibu agar sembuh. Ibu. Baik, ibu. Aku akan ambil amplop merah karena memanggilku ibu. Mulai sekarang, kamu hanya boleh memanggilku ibu. Panggil aku ibu dan aku akan bangun. Di masa depan, jangan percaya siapapun kecuali aku. Ibu? Ayo makan cepat.
Dia kenapa? Dia mengalami mual pagi. Duduk. Mual pagi. Dia melihat mual pagimu terlalu tidak nyaman dan aktif memindahkannya ke dirinya sendiri. Bisakah mual pagi dipindahkan? Bisakah mual di pagi hari dipindahkan? Tentu saja. Tidak hanya mual pagi hari Anda dapat dipindahkan kepadanya, tetapi ketika Anda melahirkan, rasa sakit dari kontraksi juga akan menjadi miliknya. Artinya, saya dapat melahirkan tanpa rasa sakit? Benar. Di masa depan, Anda dapat memiliki anak sebanyak yang Anda inginkan, karena rasa sakit tidak akan menjadi milik kita. Saya tidak menyangka Shanglin melakukan begitu banyak untuk saya. Tidak heran mereka bilang jatuh cinta adalah mahar terbaik seorang pria. Bahkan saya, sebagai mertua, merasa terhormat. Ini, cium ini. Mengapa tidak mencobanya dengan cepat? Lihat apakah berhasil. Untuk menghentikan muntah seperti ini, Muntah yang sangat parah. Dia juga muntah untuk saya. Hanya pantas bagi saya untuk membantunya berhenti muntah. Apakah Anda membutuhkan layanan pereda muntah? bagaimana Anda ingin menghentikan muntah? Sebaiknya aku pulang. Terlambat untuk lari. Kalau begitu, aku akan menciummu. Malam ini sangat panjang. Bagaimana mungkin satu ciuman cukup? Aku akan ambilkanmu baju. Kita akan menghitung ini dengan hati-hati saat anak-anak lahir. Yao Yao. Tidak rela berpisah dariku? Jangan bicara. Sembunyi, hei. Ada apa? Yao Yao. Sian. Yao Yao, ada apa denganmu? Ibu bukan seperti yang kamu pikirkan. Tidak apa-apa, ibu tahu. Kalian pergi dulu. Ibu, ini semua salahmu. Dia memukulku. Bagus, dia akhirnya menerimaku. Yao Yao. Pukul sisi ini lagi. Terlihat lebih baik ketika simetris. Yao Yao, datang ke sini cepat. Lihat jenis pernikahan seperti apa yang kamu suka. Pernikahan. Lihat. Tapi, aku tidak terlalu ingin mengadakan pernikahan. Kamu masih enggan memberikanku status. Tidak. Bukan itu maksudku. Karena aku hamil sekarang, jadi mengadakan pernikahan tidak nyaman. Itu juga baik. Tapi, kita harus memberitahu semua orang. Sekarang kamu adalah nyonya muda keluarga Sheng. Baik. Oke, kalau begitu sudah diputuskan. Besok aku akan telepon wartawan. Aku ingin memberitahu semua orang. Yao Yao adalah nyonya muda keluarga Shengku. Sebenarnya tidak perlu itu. Bukan hanya kita harus memberitahu wartawan, tapi kamu juga harus menemaniku ke acara komersial. Aku... Ada apa denganmu? Lanjut. Ibu ambil foto untuk pamer. Lagi pula aku tidak bisa di depan, rekan bisnis. Mengalami mual pagi, kan? Ada apa? Ketahui ini semua salahmu, membuatku makan terlalu banyak setiap hari, jadi aku bertambah berat badan. Ini bukan gemuk, hanya bajunya terlalu kecil. Ayo, aku akan ajak kamu beli baju. Apakah baju di sini bagus? Mengapa kita tidak pergi ke yang di atas saja? Tempat ini bagus, asalkan bajunya nyaman. Toko tadi terlalu mahal. Tidak peduli seberapa mahal bajunya. Harganya terbatas, tetapi kamu di mataku tak ternilai. Aku akan coba beberapa baju.
Presiden Sheng? Segera akuisisi toko pakaian hamil di lantai atas dan buatkan baju untuk Nyonya. Ya, siapa sangka Presiden Sheng yang dulu seperti es, kini menjadi tokoh utama novel romantis manis. Presiden Sheng? Yao Yao dan bayinya? Mereka semua butuh yang terbaik. Presiden Sheng, apakah Anda baik-baik saja? Presiden Sheng, Presiden Sheng? Bapak Sheng, apakah Anda baik-baik saja? Bapak Sheng. Apakah Anda mendengarnya? Pria tadi berkata, dia ingin mengakuisisi toko di atas yang menjual sepotong pakaian lebih mahal daripada berlian 1 karat, yang merupakan merek pakaian hamil. Dia bahkan membawa istrinya ke toko kami, yang terjangkau untuk membeli pakaian, dan terus berbicara tentang akuisisi. Tiakah dia takut membuat terlalu banyak? Nona, apakah pakaian-pakaian ini semua akan dibungkus? Tidak, saya hanya akan mengambil 1. Sungguh orang melarat. Kamu, apa yang kamu katakan? Nggak ada apa-apa. Nona tunai atau kartu? Salah satu boleh. Saya akan pergi mencoba pakaian. Tuan yang datang bersamaku, di mana dia? Saya akan menunggunya kembali untuk membayar. Maksudmu orang melarat itu? Dia pasti kabur untuk menghindari pembayaran. Apa orang melarat? Kantongnya lebih kosong daripada wajahnya. Apalagi yang bisa dia selain orang melarat? Dan dia berani mencoba begitu banyak pakaian. Tidak. Tas saya bersamanya, telepon dan dompet saya. Cukup, berhenti bicara. Keluarlah cepat. Jangan ganggu bisnis kami. Tepat. Dia bahkan tidak punya uang untuk membeli gaun hamil. Memiliki anak hanya akan menjadi penderitaan. Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu? Cukup, keluarlah sekarang. Jangan tunda bisnis kami. Kami tidak melayani pengemis di sini. Lebih baik cepat cari suamimu yang sombong dan sakit-sakitan. Benar-benar, mereka yang satu ranjang, tidak ada bedanya. Pah! Kalian sok, barang bagus apa yang bisa kalian jual? Aku tidak mau baju ini lagi. Hentikan dia. Dia merusak baju di toko kami. Dia harus membayar. Benar. Tuan Sheng, aku dengar mall pagi berlangsung 3 bulan. Yung tidak akan sila maukso, kan? 3 anak? Jadi waktu mual pagi, alami 3 kali lipat. Untungnya, aku bisa tahan mual pagi. Kalau tidak, Yao Yao akan sangat menderita. Aku hanya mencobanya. Aku tidak merusak baju kamu sama sekali. Baju robek setelah kamu mencobanya dan kamu masih menyangkalnya? Jika kamu miskin, katakan saja, kamu pengemis. Robekan ini sangat rapi. Jelas seseorang sengaja memotongnya dengan gunting. Kamu menjebak aku. Kamu bilang bukan, jadi bukan. Pokoknya untuk baju ini, kamu harus bayar hari ini. Kamu tidak masuk akal kan? Baiklah, aku akan cari orang yang adil. Kamu pikir kamu siapa? Mencoba melihat siapapun yang kamu mau? Lebih baik cari dulu suamimu yang miskin. Kamu siapa? Berani menfitnah suamiku? Dia memanggilku suami dan membelaku. Aku tidak pernah menyadari Tuan Sheng sebenarnya adalah calon yang kasmaran. Tidak ada uang ya? Lalu pakai gelang ini untuk membayar hutang. Henti. Mas, aku terlambat lagi. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu akan selalu ada di sana. Ini memungkinkanmu menggunakan ini. Gelang tak berharga untuk mengimbangi utang. Jangan tidak bersyukur. Benar, entah bayar uangnya atau tinggalkan gelangnya. Benar. Kalau tidak, jangan berpikir untuk keluar dari sini. Jika kamu ingin gelang istriku, kamu harus lihat apakah kamu punya nyawa untuk mengambilnya. Berbicara sombong tanpa takut lidahmu keseleo. Hanya kamu, orang tua sakit yang bahkan tidak bisa berdiri tegak. Siapa yang kamu coba takuti? Katakan satu kata lagi. Dan awasi anak itu. Tinggalkan sampah-sampah ini untuk kuurus. Dengan wajah hidup singkat dan masih keras kepala. Kamu masih bilang. Apakah ini masih istri yang aku kenal?
Sungguh cinta bisa membuat orang terlahir kembali. Rasanya sangat enak dilindungi oleh Yao Yao. Baiklah, Patuh. Serahkan padaku untuk mengurus. Panggil mereka masuk. Ya, Siapa kau pikir dirimu? Apakah manajer adalah seseorang yang bisa kau panggil hanya karena kau mau? Bahkan jika surga datang hari ini, tetap harus bayar uangnya? Benar. Dan juga bayar biaya pengobatanku. Benar. Tuan Sheng. Tuan Sheng, sebelum kamu datang, mengapa tidak kamu katakan sebelumnya? Tuan Sheng. Ini Tuan Sheng. Kalian berdua bodoh, bahkan tidak mengenali Tuan Sheng yang terkenal. Jadi cepat minta maaf. Jika dia Tuan Sheng, mengapa dia datang ke toko kami untuk membeli pakaian? Di mana istri saya suka berbelanja, bukan urusan kalian. Ya. Mulai hari ini masih kalian berdua dipecat. Tapi ini juga bukan kesalahan kami. Dia merusak pakaian ini, jadi wajar saja memintanya membayar. Benar. Apakah Anda ingin saya menyuruh seseorang memeriksa pengawasan? Tidak, manajer. Diam. Berani-beraninya Anda menjebak Ibu Sheng? Saya takut tidak ada mal yang berani mempekerjakan kalian. Saya minta maaf. Saya tidak tahu itu kalian berdua. Saya tidak bermaksud. Jadi, sekarang Anda minta maaf karena identitas saya, bukan karena kesombongan Anda baru-baru ini. Werner, dalam kasus seperti ini, apakah kita serang baca tidak layak menjawab permintaan maaf? Di masa depan, jika ada lagi pengkategorian orang, saya tidak akan ragu menutup mal ini. Tuan Sheng, tenang saja. Kami pasti akan memperbaiki manajemen kami. Kalian berdua keluar sekarang. Tuan Sheng, Ibu Sheng, untuk menunjukkan permintaan maaf kami, pakaian di toko ini boleh kalian pilih. Tuan Sheng? Tuan Sheng, ini adalah gaya terbaru khusus disiapkan untuk Ibu Sheng. Ini... Saya telah mengakuisisi merek di lantai atas. Mulai sekarang mereka akan membuatkan pakaian hamil khusus untuk Anda. Ini terlalu berlebihan. Anda dan anak adalah seluruh dunia saya. Saya takut bahwa saya belum melakukan cukup. Ya Tuhan, cabai dominan macam apa ini? Ini sangat manis. Ejecto parasite search the Tatubardin is my for season beer make to breast kesehatan saya sudah akan free section. Suami saya tidak sakit-sakitan. Dia memindahkan mual pagi karena dia kasihan saya hamil. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah mual pagi bisa dipindahkan? Ya, jika memang bisa dipindahkan, maka aku tidak bisa membayangkan kehidupan pernikahan hamil sebahagia apa itu. Nyonya, lihat mereka iri padamu. Terima kasih. Suami... Begitu banyak orang yang menonton. Aku mencium istriku. Apa yang perlu ditakutkan? Tunggu. Dengar, dia tidak bisa menunggu. Dia sangat panik. Cepat, ambil foto. Ini apakah begitu mengejutkan? Tuan Sheng, bukankah Nyonya ingin merahasiakan pernikahan? Semua, tontonlah secara rasional. Sekarang, semua orang di dunia tahu aku punya Yao Yao yang cerdas dan baik hati menantu yang baik. Ibu, aku kembali. Yao Yao, kemarilah. Kalian berdua sedang trending. Kalian berdua sedang trending online. Lihat, semua orang memberkati kalian. Apalagi, gerakan transfer morning sickness ini langsung menghancurkan taipan drama manis itu. Ya ampun, semua ini salahmu. Ibu, lihat-lihat dia. Ya ampun, jangan khawatir. Jika anak ini berani mengganggumu, aku akan memukulinya di balik pintu tertutup. Ibu akan menjaga pintu dan tidak akan membiarkannya kabur. Karena semua orang sudah tahu, maka kita harus memasukkan pernikahan ke dalam agenda, kan? Aku pikir itu bisa. Yao Yao, jenis pernikahan apa yang kamu suka? Ibu akan menyiapkannya untukmu. Kalian berdua, fokus saja merawat kehamilan. Aku... Yao Yao, jika kita tidak menikah, lain kali aku mual di depan orang lain. Bagaimana aku menjelaskannya?
Lalu, baiklah. Yao Yao, tolong buka pintu. Yao Yao, aku tahu aku salah. Tolong buka pintu. Yao Yao, Yao Yao. Jadi katakan padaku, di mana aku salah? Aku salah karena tidak bisa menahan diri untuk tidak menciummu di depan umum. Kamu masih mengatakannya? Kamu sendiri renungkan baik-baik di luar. Aku? Yao Yao, biarkan aku masuk untuk merenung. Yao Yao. Ya ampun, ibu lucu yang melihat anakmu. Oh, ibu. Apakah leluconnya lucu? Lucu. Oh, tenang dulu. Aku baru saja diusir oleh istriku. Pria-pria keluarga Sheng semua pernah mengalaminya. Apakah kamu ingin ibu memberimu beberapa nasihat? Ibu, tolong jangan memperburuk keadaan. Benar. Memang. Pengalaman menunjukkan. Kamu bocah, siapa yang kamu sebut tua? Apa yang kamu lihat? Kamu, bagaimana kamu masuk? Itu hanya pintu. Tidak bisa menghalangi cintaku padamu. Kembalikan padaku. Aku berkata, kenapa kamu mengusirku? Jadi kamu diam-diam mengenang. Aku tidak. Jangan berlebihan. Aku ingat, Alisiat tidak terlalu sulit. Yao Yao, katakan kamu mencintaiku. Tidak. Tidak akan bilang. Kalau begitu, biar saya lihat. Apakah mulutnya lebih keras daripada tempat lain? Yamem. Sebelum fajar, aku ingin kamu bilang kamu mencintaiku. Ini adalah yang dipesan khusus sesuai pesananku. Permen pernikahan dan undangan. Bagaimana? Apakah kamu puas? Ibu sudah khawatir tentang ini sendirian. Ibu sudah bekerja keras. Tidak berat. Kamu tidak tahu, aku sudah menunggu hari ini selama berapa lama. Selanjutnya, kita akan mengirim undangan. Mengirim undangan? Tapi aku bahkan tidak punya undangan atau siapapun untuk diundang ke pernikahan. Ibu. Yalma. Mulai sekarang 130 anggota keluarga dekatku dan sepupu semua akan menjadi keluargamu. Ya, lihat, semua orang sedang menyiapkan hadiah untukmu. Lihat paman ketigamu, dia bilang, ikan dari kampung halaman sangat baik untuk ibu hamil makan, dan bersikeras membawakannya untukmu. Terima kasih. Terima kasih atas kasih sayangmu. Sudah ketahuan tentang ini. Jangan bilang ke Nyonya untuk sementara. Awasi saja Zhang Qian. Lihat, grup Shengshi telah mengambil buat Sheng dari istrinya untuk mengadakan pernikahan sahabat. Yang prinsipers yang directorman lebih firman from Sheng lain situasi dan wanita yang bersama Song Jiao progres bersama. Ya. Song Xiao, kamu telah membuatku kehilangan segalanya dan menderita tak tertahankan. Mengapa hanya kamu yang menikmati segalanya? Tidak. Aku sangat kenyang. Aku akan keluar untuk jalan-jalan. Ibu, Tuan berulang kali mengingatkan bahwa Anda harus menunggu sampai dia kembali sebelum Anda bisa keluar. Tidak. Benar. Jika Anda benar-benar ingin keluar, kami bisa menemani Anda. Aku hanya akan berjalan-jalan di sekitar. Tidak apa-apa. Kalian semua lanjutkan urusan kalian. Tidak. Kamu cepat telepon Tuan. Aku akan mengikuti Ibu. Halo? Ibu telah keluar sendirian. Tuan Sheng, kami menemukan bahwa Zhang Qian telah muncul di dekat rumah tua. Apa?
akhirnya bisa mencicipi ini. Nah, Song Jiao, aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Ibu, bukankah Tuan bilang jangan biarkan kamu makan es krim barang-barang dingin ini? Kalau kamu tidak bilang dan aku tidak bilang, siapa yang tahu, kan? Kasih. Siapa bilang aku tidak akan tahu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Hanya untuk es krim ini, kamu sangat tidak patuh. Aku tidak. Apakah aku begitu kekanak-kanakan? Ayo, Damaris, kita kembali. Song Jiao, dasar brengsek. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Ori harus cepat-cepat mengunci pintu, agar dia tidak masuk. Apakah kamu mengunci pintu? Tidak, aku tidak. Aku lupa mengambil sesuatu, aku akan mengambilnya. Menyelinap keluar sendirian untuk mencuri dan makan es krim. Mencoba menyelinap keluar sendiri, makan es krim. Kamu? Masih tidak mengakui kesalahanmu, berusaha mengunci saya keluar. Dan menggunakan tatapan itu untuk menggoda saya. Saya tidak. Kamu mengganggu saya. Silakan ganggu saya kembali. Saya akan membalasnya 2 kali lipat. Kenapa banyak sekali kancing? Saya suka. Baju saya. Saya akan belikan 10 yang baru. Tidak heran kamu muncul cepat. Kamu benar-benar menyuruh orang mengikuti saya. Kali ini kamu diterang, saya digelap. Song Jiao, kamu tidak bisa kabur. Nyonya Sheng, obat yuk pesanan Kentgraf, sa transfer kiad and kumabas tipawaw sa orang yawan chow. Nyonya Sheng Twensing bilangin suji hamil dan jangan kelaparan. Ini disiapkan khusus untukmu olehnya. Tampan dan kaya dan sangat perhatian. Sisi Moriong Cheers Duro untuk bermimpi tent ding pria sebaik kita. Nyonya, silakan nikmati makan perlahan. Kami tunggu di luar. Baik. Song Jiao. Mengapa waktu baiknya belum tiba? Semuanya ya sudah selesai. Jadi aku tidak peduli dengan waktu singkat itu. Ya ampun, Yao Yao dalam bahaya. Berhenti. Hentikan itu. Yao Yao, kau berani menyakitinya? Aku tidak akan datang. Aku akan menjadi sandaramu. Kalian berdua cukup saling mencintai. Bagaimana jika aku membunuhnya? Kamu juga harus mati bersamanya. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya, kau tidak akan pergi dari sini hari ini. Suamimu dan putrimu. Selama kau tidak menyakiti Yao Yao, aku akan membebaskannya segera. Tanpa Wenbin dan Meng Yuan bisa keluar lagi, aku bisa hidup seperti dulu lagi. Selama kau tidak menyakitinya, aku akan setuju dengan kondisi apapun. Baik. Aku setuju. Bahkan 10 juta tunai, aku akan setuju. Aku setuju untuk semuanya. Tidak, 10 juta tidak cukup. Aku ingin 100 juta. Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Buat dia lumpuh, biarkan dia menderita, tidak bisa hidup atau mati. Jangan mendekat, atau aku akan menghancurkannya. Dan buat Song Jiao tidak pernah menemukan keluarganya. Bukankah ini yang selalu dibawa nenek? Benar, ini dia si tua itu. Ketika aku menemukanmu, kamu memiliki liontin giok ini.
Yang dipegang si tua itu saat dia meninggal, berharap untuk meninggalkannya untukmu. Serahkan leontinnya, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Hidup kembali memungut sampah. Hidup seperti itu tidak layak dijalani. Song Jiao, aku akan membuatmu tidak pernah menemukan orang tua kandungmu. Jangan takut. Kami pasti akan menemukan orang tua kandungmu. Ini memiliki cinta tanpa batas nenek untukku. Mati. Sayang, apakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Jangan dengarkan dia. Saya tidak ketakut racun. Bawa dia pergi. Kamu baik-baik saja? Tuan Sheng. Panggil ambulans cepat. Apakah kamu baik-baik saja? Zhu Yingying memberimu dosis racun yang begitu berat sebelumnya, dan kamu baik-baik saja. Mengapa kamu tidur begitu lama kali ini? Dan kamu bilang kamu tidak takut racun. Pembohong. Kamu sudah bangun? Maaf. Ini semua salahku karena melibatkanmu. Apa yang kamu omongkan? Mengapa kamu menangis seperti ini? Tahukah kamu bahwa kamu koma selama 2 jam? Saya ketakutan setengah mati. Baik, jangan terlalu khawatir tentangku. Maka saya akan mencoba bangun lebih awal lain kali. Ada lain kali? Jika bukan karena saya, kamu tidak akan terluka. Luka aku sangat sakit. Beri aku ciuman. Dan saya tidak akan merasa sakit. Mengapa kamu masih bercanda di saat seperti ini? Hati-hati dengan lukanya. Anak, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Anak, apakah kamu sudah siap? Aduh, aku ingat ada satu hal lagi. Ayo pergi. Ibu. Pasangan pengantin baru, berpelukan dan berpegangan itu normal. Tiak napa-napa, yang tidak apa-apa, kami semua mengerti. Ya Tuhan, apakah ada lubang untukku bersembunyi? Ibu. Bibi ketiga, paman mertua kedua, bibi mertua. Jangan menatap istriku. Yao sudah malu. Dasar nakal. Kamu hanya menakuti Yao. Luka ringan ini tidak layak datang ke rumah sakit. Benar, kamu pura-pura tidur sendiri. Kami di sini untuk memberi Yao sebuah hadiah. Ya, pernikahan ditunda. Tetapi hadiah kami untuk Yao tidak bisa dihentikan. Terima kasih semuanya. Maafkan aku. Pernikahan yang sempurna dirusak olehku. Unda, bagaimana kami bisa menyalahkanmu? Jika kami harus menyalahkan, salahkan penjahatnya. Ngomong-ngomong, Ibu, biarkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah bibimu mertua. Dia adalah kolektor teratas di dunia barang antik. Bibi mertua? Anak baik. Ini yang kubuka di kota utara adalah toko barang antik. Aku memberikannya padamu. Jangan tidak suka. Nah, hadiah dari orang tua tidak bisa ditolak. Ambil dengan cepat. Ini adalah bibi ketigamu. Jangan tertipu oleh penampilannya yang muda. Dia adalah tokoh terkemuka dalam pendidikan. Di masa depan, masalah pendidikan anak-anak akan kami serahkan padanya. Serahkan anak-anak padaku. Baiklah. Giliranku untuk memberi Yao hadiah. Dan Yaoku. Dengan luka serius seperti ini, seharusnya tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi. Mengapa kamu terburu-buru kembali? Kamu diam-diam menyiapkan hadiah untukku? Biarkan aku lihat apa itu. Kamu tidak sopan. Tidak, saya. Ibu. Anak, saya sudah menyiapkan untukmu dan Yao beberapa hadiah. Sudahkah kamu melihatnya? Ibu. Bagus, kamu sudah melihatnya. Cukup sudah. Saya juga memberi liburan pada para pelayan. Selama waktu ini, nikmati saja dunia pasanganmu. Ibu, hei. Yao, kamu salah paham padaku. Berhenti berpura-pura menyedihkan. Saya tidak tertipu dengan itu. Lalu apa yang kamu sukai? Lukanya belum sembuh. Yao, kali ini Mat Yu, jadilah obatku. Kamu selalu menjadi penyembuhku. Siapa yang mau menjadi obatmu?
Aiden akan buka pintu. Kamu adalah Song Jiao. Kamu Di mana Shenglin? Shenglin. bagus untukmu, Shenglin. Pengagum lain. Di mana Shenglin? Shenglin. Kamu, Shenglin, pengagum lain. Kenapa kamu di sini? Kamu terlihat menyedihkan. Aku salah menilai kamu. Sepupu, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu akan datang? Sepupu. Bagaimana? Aktingku tidak buruk, kan? Apakah kamu sudah diam-diam cemburu? Aku. Sepupu, Yao malu. Jangan menggoda dia. Baik, aku tidak akan bercanda dengan kalian berdua lagi. Hari ini aku membawa hadiah untuk kalian berdua. Cincin ini pernah dipakai oleh Putri Asia Barat. Aku harap kalian berdua bisa bahagia. Ini. Terima kasih, sepupu. Sepupu, apakah kamu sudah makan? Ya tidak, aku tidak akan makan. Aku harus cepat pergi. Mengapa terburu-buru? Singkatnya, aku memindahkan mual hamil ke mantan suamiku. Sekarang aku hamil lagi. Akibatnya, dia masih memilikinya. Sekarang dia di mana-mana membuat masalah untukku. Aku harus cepat bersembunyi. Sepupu, bukankah itu tidak adil darimu? Aku. Shengnan, kamu katakan padaku dengan jelas. Anak siapa sebenarnya? Aku tidak akan mengatakan lebih banyak untuk sekarang. Aku pergi dulu. Aku akan keluar melalui pintu belakang. Apakah kamu cemburu tadi? Kamu mengejekku. Kamu katakan jika aku mengubahmu menjadi mantan suami seperti sepupumu. Lalu jika aku hamil lagi, apakah kamu masih akan mengalami mual hamil? Apakah kamu masih ingin memiliki anak orang lain? Apakah kau cemburu? Dan kamu ingin mengubahku menjadi mantan suami? Malam ini aku akan membuatmu merasakan aturan keluarga baru. Aku tidak peduli apa aturan keluarga baru atau lama yang kamu miliki. Sampai lukamu sembuh, kamu tidak boleh berbuat macam-macam. Yao, ketika kamu marah, kamu terlihat seperti harimau kecil. Apakah kamu bilang aku adalah istri harimau? Bahkan istri harimau, aku suka. Apakah sakit? Selama kamu yang menyentuhku tidak sakit. Maafkan aku. Sejak bertemu denganku, aku selalu membuatmu terluka. Bodoh. Selama kamu di sisiku, aku rela terluka untukmu 10.000 kali lagi. Aku melarangmu mengutuk dirimu sendiri. Mulai sekarang, kamu tidak boleh mengatakan apapun tentang membebaniku lagi. Kita adalah suami istri. Jangan bicara tentang terluka. Hidupku adalah milikmu. Shenglin, aku mencintaimu. Tuan Sheng, ada kabar tentang latar belakang Nyonya? Keluarga Lin di kota Qing. Anda yakin? Saat ini yang melalui Liontin jadi Nyonya, secara awal dikonfirmasi sebagai keluarga Lin, tetapi belum sepenuhnya dikonfirmasi. Percepat penyelidikan. Sebelum sepenuhnya diselidiki, jangan beritahu Nyonya dulu. Saya paham. Yao. Apa memang segitu sibuk hingga kamu belum tidur? Apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Yao, pelan-pelan. Rapat berakhir. Baiklah, keluar cepat. Di dalam terlalu pengap. Jangan mempermalukan dirimu. Kalau begitu, bagaimana jika aku memelukmu untuk tidur? Tidak. Aku ingin makan di sudut jalan timur, tahu bau kakek Zhang. Jadi tadi kamu menggodaku, kan? Apa kamu mau bertengkar dengan saya? Saya? Anda akan membuat kami hamil. Emosi saya tidak stabil, dan itu normal. Selain itu, ini juga 3 anakmu ingin makan. Tetapi tahu busuk tidak sehat. Tidak. Saya ingin memakannya. Dan saya ingin sempatannya di sana. Saat itulah rasanya paling enak.
Baiklah, baiklah. Ayo kita makan. Baik, kalau begitu saya akan ganti baju. Tenang saja, sayang. Datang, Yao Yao. Coba cepat. Wah. Enak, kakek Zhang, keahlianmu masih sama seperti dulu. Cobalah. Ayo cepat. Yao Yao, kamu makan dulu. Saya akan menunggumu di sana. Baik, kalau begitu kamu tunggu di mobil. Saya akan datang setelah selesai makan. Pergi cepat. Hubungi saya jika butuh sesuatu. Yao Yao, jadi ini pacar yang kamu temukan. Dia bahkan tidak bisa makan tahu busuk. Pria seperti apa dia? Dia hanya... Gadis itu sangat gentir. Lihat gadis itu, dia sangat cantik. Hehehe, ayo pergi. Preman-preman ini sering nongkrong di sini. Kita harus pergi cepat-cepat. Hei, jangan pergi. Adik minum sama kami dan mari berteman. Ah, hei, minggir. Wah, kau cukup garang. Tuan-tuan, minuman hari ini saya yang traktir. Bisakah kamu melepaskan cucu saya demi saya? Demi kamu? Kasih muka, pergi sana. Dia sudah tua. Kalau jatuh dan terluka, bisakah kamu bertanggung jawab? Orang tua seperti dia hanya membuang-buang makanan, jadi lebih baik dia mati cepat. Tapi cucu ini secantik bunga. Hehe kakak, kita harus memetik bunga ini malam ini. Hei. Yao, lari cepat dan cari pacarmu. Iya, mencari pacar. Malam ini kami bertiga akan menjadi pacarmu, haha. Yao Yao. Yama. Berani-beraninya kamu melukaiku? Tolong, jadilah murah hati dan lepaskan dia. Dulu nenekku juga melindungiku. Orang tua bodoh. Aku pikir kau mencari kematian. Beraninya kau, jalan kecil, memprovokasi kami? Apakah kita, saudara, hanya bermain-main di jalan ini? Ayo, mari kita lihat mana yang lebih keras, bangkuku atau kepalamu. Kau jalang, aku pasti akan membuatmu tidak bisa bangun dari tempat tidur hari ini. Mati kau jalang. Matilah, kamu jalang. Aku hampir membuatmu terluka lagi. Yao Yao, maafkan aku. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak pergi. Ini adalah yang mereka lakukan. Kamu tidak mau tanganmu lagi, maka aku akan lumpuhkan itu. Yao Yao, pacarmu tampaknya cukup baik. Aku hampir salah menilai dia tadi. Hanya saja tubuh ini terlihat seperti masih bisa punya anak. Tidak, kakek Zhang, tubuhnya sangat sehat. Dia hanya membantuku berbagi mual di pagi hari. Terima kasih telah melindungi Yao Yao tadi. Ini 1 juta, tolong terima. Ini tidak bisa diterima. Tidak, ini tidak pantas. Kamu melihat Yao Yao tumbuh besar. Jika kamu hidup baik, Yao Yao juga akan bahagia. Tadakah, Pak Mama? Kamu sangat garang tadi. Mengapa sekarang begitu layu? Kamu juga berpikir aku terlalu garang tadi? Itu bukan kasar, itu berani. Bersikap lemah lembut pada mereka yang menyakitimu adalah bersikap kejam pada dirimu sendiri. Tapi apa? Tapi lain kali, biarkan aku yang melakukannya. Jadi apakah Shio suka aku yang sekarang atau aku yang dulu? Apa kamu suka aku yang sekarang atau aku yang dulu? Yang kusayangi adalah kamu. Baik kamu di masa lalu atau kamu sekarang, asalkan itu kamu, aku akan selalu mencintaimu. Kamu pandai bicara ya? Aku tidak hanya pandai bicara, aku juga bisa bertindak, mau lihat sendiri. Anak muda, ini surat dari nenek Yao Yao yang dia sembunyikan padaku. Kudengar ini tentang asal-usul Yao Yao. Kita belum boleh beritahu Yao Yao. Jika apa yang dikatakan surat itu benar, bahwa Yao Yao ditinggalkan, dia akan sangat sedih. Berdasarkan capos pada amplop, temukan pengirimnya, dia mungkin tahu identitas asli Yao Yao. Sayang, sudah selesai. Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada.
Ayo kita jalan-jalan. Ayo. Sayang, cepat datang. Aku buatkan kamu camilan tengah malam. Apa ini? Ini losiven. Aku tambahkan durian dan tahu busuk ke dalamnya. Katakan, akui apa yang kamu sembunyikan dariku. Atau makan losiven. Apakah untuk yang serius yang disembunyikan dariku? Atau untuk makan losiven? Ini terlihat cukup enak bagiku. Kamu, Shenglin, kamu benar-benar punya rahasia sekarang. Tunggulah saja. Kamu, cara makan apa ini? Ini adalah cara makan yang baru aku temukan. Cobalah rasakan. Pergi tanya dokter, kenapa wanita hamil suka makan hal-hal aneh? Apa alasannya? Ada apa? Tidak ada. Kamu masih bilang tidak ada? Desahmu hampir membuat lubang di lantai. Kalau begitu, katakan padaku, rahasia apa yang kamu punya yang tidak bisa kamu beritahu padaku? Sebenarnya aku sudah menyiapkan kejutan ulang tahun untukmu, tapi aku harus menunggu sampai bulan depan untuk memberitahumu. Baik. Membosankan. Aku pikir kamu sudah terlibat dengan bunga liar. Kenapa aku tidak terlibat dengan rumput liar juga? Kamu berani. Jika kamu berani terlibat dengan rumput liar, maka aku akan lihat apakah kamu masih berani. Berani, tidak berani, tidak berani, tidak berani. Baik, ayo tidur. Aku tidak bisa tidur. Aku ingin makan tahu busuk kakek Zhang. Jika bisa dicampur dengan yogurt, pasti akan lebih enak. Tuan Sheng, dokter kandungan berkata bahwa wanita hamil memiliki keinginan yang tidak biasa yang disebabkan oleh lonjakan kadar progesteron, dan itu bukan masalah besar. Asalkan Yao Yao baik-baik saja. Adapun tahu busuk, maafkan aku. Aku tidak menyangka kamu muntah seburuk itu. Aku tidak akan makan ini lagi. bodohnya kamu. Kamu terlalu banyak berpikir lagi. Bukankah ini tepatnya mengapa aku memindahkan mual pagi? Tapi, Baiklah, ayo tidur. Ayo pergi. apa ini sebenarnya? Begitu misterius. Kakek Zhang. Kakek Zhang, Yao Yao, cepat datang, ini baru dibuat. kenapa kamu di sini? Tuan Sheng memintaku untuk terus mendirikan kios di sini sampai bayimu lahir. Yao Yao, kamu telah menemukan suami yang baik. Sudah makan dan merasa nyaman? Tapi bukankah mereka berkata bahwa wanita hamil tidak boleh makan terlalu banyak hal-hal itu? Kenapa kamu tidak menghentikanku? Kamu tidak mencintaiku. Kamu tidak mencintaiku. Maka aku akan membuktikannya dengan tindakanku. Aku berbicara tentang cinta emosional. Sayangku, tidakkah kamu tahu apa yang ada di hatiku? Tunggulah sebentar. Kamu memperoleh pabrik mie siput, pabrik tahu busuk, dan pabrik stik pedas. Aku meningkatkan peralatan mereka. Buat mereka mengembangkan makanan rendah garam, rendah sodium tanpa bahan tambahan. Juga menugaskan seorang ahli gizi untukmu.
Dengan cara ini, kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Aku tidak menyangka kamu telah melakukan begitu banyak untukku. Cinta di hati telah terbukti. Sekarang buktikan secara fisik. Kirim lebih banyak orang ke Qingxi untuk menyelidiki masalah ini dengan jelas. Jika Yao Yao benar-benar ditinggalkan, bahkan jika itu keluarga Lin yang kuat, aku tidak akan mengizinkan Yao Yao menderita bahaya sekunder. Jaga operasi ini tetap rahasia. Ayo duduk. Ayo. Berbaring. Apa yang kamu lakukan? Sekarang waktunya pendidikan janin. Ini adalah buku yang aku pilih dengan hati-hati. Jangan bilang kamu mau pakai ini untuk pendidikan pralahir. Ketika anak lahir, tanpa peduli apakah dia laki-laki atau perempuan, dia akan menjadi pewaris keluarga Sheng. Tentu saja, aku harap mereka bisa mulai belajar lebih awal. Kamu bikin aku mati. Bagaimana bisa seseorang memilih ini untuk pendidikan pralahir? Ya, ilmu kuno ini juga layak mereka pelajari. Wah, bayi baru saja bilang padaku. Dia tidak mau jadi overachiever dan minta aku membawanya lari cepat-cepat. Aku pergi dulu. Bisakah ini dipakai untuk pendidikan pralahir? Bapak Sheng, pengalaman pendidikan pralahir semua staf perusahaan semua ada di sini. Apa ini? Ini lagu anak-anak. Di bawah ada juga dongeng dan kartun, semua untuk pendidikan pralahir. Bapak Sheng, kau tidak bisa menanganinya, kan? Kamu usil sekali. Aku akan menyuruhmu besok pagi membawa seluruh perusahaan untuk menyanyikan lagu ini. Bapak Sheng, kasihanilah. Aku belum menemukan pasangan. Mengapa kamu terlihat begitu bermasalah? Apa karena perusahaan menghadapi kesulitan? Oh tidak, salah. Halo. Kamu, seberapa banyak kamu mendengarkan? Tentu saja seberapa banyak kamu menyanyi, itu seberapa banyak yang aku dengar. Sayang, lagu-lagumu terlalu sulit. Ketika ayah mempelajarinya, aku akan mengajarimu. Halo. Mereka mengerti, tapi aku belum belajar. Bagaimana dengan lagu-lagu prenatal? Tidak kepada lihat, mereka merasakan cintamu dan bahkan merespons. Yao Yao, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi suami yang baik dan ayah yang baik. Aku juga akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi istri yang baik dan ibu yang baik. Bagus. Siapa sih yang menyelidiki perkara putri saya 20 tahun yang lalu? Kurswari Singh dari Nanjing. Ada apa dengan Yao Yao? Mengapa detak jantungnya begitu cepat? Mungkinkah seseorang telah menyusup ke keluarga Sheng? Yama. Aduh, sakit sekali. Ada apa? Kaki saya sedang kram. Sudah lebih baik? Teknikmu, kamu khusus mempelajarinya. Lain kali kamu tidak nyaman, hubungi saya dulu. Menurut dokter, kram kaki disebabkan kekurangan kalsium. Bukankah kamu sudah mengonsumsi suplemen kalsium? Dengan 3 bayi menyerap nutrisi, kekurangan kalsium adalah normal. Yama, kamu sudah bekerja keras. Bayi-bayi, ibu bekerja sangat keras untuk kalian. Setelah kalian lahir, kalian harus berbakti pada ibu. Kamu harus bekerja dan merawat saya. Kamu yang paling rajin. Hai Ibu. Yama. Yama? Hai Ibu, saya ingin tahu apakah ada cara untuk memindahkan mual di pagi hari.
Tidak, dia tidak menyakiti saya. Saya hanya tidak ingin dia terlalu lelah. Hanya tidak ingin dia terlalu lelah. Ibu, tidak perlu menangani morning sickness. Ini yang aku rela lakukan. Dia sedang menelepon untuk pamer cinta kami padaku. Hei, kenapa kamu menutup telepon padaku? Yao, kamu tidak bisa menghalangiku untuk berpartisipasi dalam kehamilanmu. Ini adalah pengalaman yang unik. Seseorang ingin masuk paksa. Kamu tunggu di sini, aku akan periksa. Hei, aku tidak akan pergi bersamamu. Lalu kamu harus berjanji padaku, apapun yang terjadi, kamu akan berdiri di belakangku. Pergi dan hancurkan pintunya. Siapa yang berani? Masuk ke wilayah keluarga Sheng? Kamu berani sekali. Aku hari ini tidak hanya ingin masuk paksa ke gerbang keluarga Sheng, tapi juga membawa pergi putriku. Hari ini, aku akan menerobos pintu keluarga Sheng dan membawa pergi putriku. Putrimu? Putri? Mungkinkah mereka orang tua kandungku? Keluarga Lin dari kota Qing telah mengirim orang, tetapi belum ada kabar. Tidak pasti apakah Yao ditinggalkan oleh orang tua kandungnya. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan mereka membawa Yao pergi seperti ini. Kamu bilang Yao putrimu, tetapi di mana buktinya? Jika aku bilang dia putriku, maka dia adalah. Pergi dari sini. Ayo pergi, Yao. Putriku. Di punggungnya ada tanda lahir seukuran kuku. Selain itu dia alergi terhadap persik dan tidak suka minum susu. Kamu benar-benar ibuku. Ini aku, anak. Aku ibumu. Akhirnya aku menemukanmu. Aku tidak pernah menyangka bisa benar-benar bertemu denganmu lagi. Yao, ayo pulang. Jangan tinggal di sini hidup bergantung pada orang lain. Pergi. Aku tidak hidup bergantung pada orang lain. Hei. Pergi. Mari kita lihat siapa yang berani membawa Yao pergi. Pergi. Siapa yang berani mengambil Yao? Beraninya kau. Siapa yang berani menghentikanku? Hanya dengan beberapa kata. Kau pikir kau bisa mengambil Yao dariku? Mimpi saja. Aneh. Bukankah Shengel mengatakan dia akan membantuku mencari orang tuaku? Mengapa begitu bermusuhan? Mengapa kami tidak bisa mengambil anak kami? Tepat sekali. Kau sudah menyelidiki King City. Kami adalah orang tua kandung Yao. Mengapa kau menyembunyikannya? Apa maksudmu? Suamiku. Jadi kau sudah tahu mereka adalah orang tuaku? Yao, biarkan aku menjelaskan. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku pikir kau takut bahwa Yao didukung keluarga Lin. Jadi kau sembunyikan, kan? Salah paham. Semuanya salah paham. Tuan Shengel, latar belakang wanita itu telah diselidiki. Tidak sengaja ditinggalkan. Apa maksud ditinggalkan? Yao, jangan dengarkan omong kosong mereka. Kau adalah hartaku. Bagaimana mungkin aku sengaja meninggalkanmu? Lalu bagaimana kau menjelaskan surat ini? Chang Chenghua, Song Jiao adalah orang yang kami buang. Jangan cari kami lagi. Suamiku, sudah selesai? Apa yang kau sembunyikan? Tidak ada apa-apa. Ayo kita jalan-jalan. Pergi. Jadi kau sembunyikan dariku karena takut kebenaran akan menyakitiku? Surat ini palsu. Kami hanya punya Yao sebagai anak kami. Bagaimana mungkin kami meninggalkannya? Kau yang memalsukannya, kan? Akui dengan jujur. Katakan yang sebenarnya. Surat ini ditinggalkan oleh nenek Yao sebelum dia meninggal. Dia sudah mencari Anda. Tetapi setelah menerima surat ini, dia menyerah pada ide itu. Bolehkah saya melihat surat ini? Surat ini Anda dipalsukan. Dan ini adalah tulisan tangan Song Wenbin. Jika dia tahu latar belakang Anda, dia pasti akan memanfaatkannya. Tetapi dia tidak. Di balik ini pasti ada lebih banyak hal. Selidiki. Tidak heran kita sudah tidak dapat menemukan Yao. Ternyata seseorang campur tangan. Biarkan saya mencari tahu. Dan saya tidak akan membiarkannya lolos. Anak, kami benar-benar tidak sengaja meninggalkan Anda. Orang-orang dari organisasi pencarian dan media dari stasiun TV semuanya bisa bersaksi untuk kami. Selama bertahun-tahun ini, Ibu sangat merindukan Anda. Ibu. Yao, dokter berkata, wanita hamil seharusnya tidak terlalu emosional. Minggir dari jalan. Pergi. Yao, ayo pulang ke rumah. Pergi. Ini sudah berakhir. Satu langkah salah membawa banyak. Sekarang Tuan Sheng akan menjadi batu yang merindukan istrinya.
Ibu, orang tua kandung Yao Yao telah ditemukan. Ayo kita melamar. Yao Yao. Ruangan ini masih mempertahankan tampilan yang kamu sukai saat berusia 3 tahun. Jika kamu tidak suka, aku akan menggantinya segera. Tidak. Aku sangat menyukainya. Ini semua adalah cintamu untukku. Ini adalah surat-surat yang kutulis untukmu. Awalnya kukira tidak ada kesempatan bagimu untuk melihatnya. Ibu, Jangan menangis. Kemarilah, nak, ambil ini. Ini adalah akta properti dari seluruh negeri. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi menahan sikap pria Sheng itu. Hehehe. ayah sebenarnya, dia memperlakukanku dengan cukup baik. Jangan bicara seperti itu. Ibu dan ayah aku mengatakan yang sebenarnya. Dia bahkan berbagi, mual pagi denganku. Benar. Pria bodoh. Dia bahkan tidak mengirim satu pesan pun. Oh, jangan khawatir, sayang. Ibu tidak marah. Ibu akan pergi sekarang dan memberi ayahmu teguran yang baik. Wah, tidak disangka. Bahkan Tuan Sheng juga seorang playboy yang suka memanjat tembok. Saya tidak hanya bisa memanjat tembok, tetapi juga memanjat tempat tidur. Sehari tidak ada kabar dari kamu. Saya pikir kamu sudah melupakan saya dan anak. Bagaimana mungkin? Di dalam hati saya dipenuhi oleh kalian semua. Memang. Orang baru tidak sebagus. Pakaian lama juga tidak sebagus. Memakai begitu ketat, saya bahkan tidak layak menyentuh otot sekarang. Jika kamu memprovokasi saya, jangan menyesal. Hei, bagaimana kamu tahu pria ini pasti akan datang memanjat jendela malam ini? Samurai tidak berani menjadi kubis. Tapi bukankah saya pernah mengendusnya sebelumnya? Apa yang dipikirkan pria, saya tahu dengan jelas. Lin tua, tidak disangka ketika kamu menjadi kejam, kamu bahkan mencela dirimu sendiri. Tidak disangka putri itu baru ditemukan lalu direbut. Keluar, orang tua tidak di sini. Siapa bilang saya tidak di sini? Ibu dan ayah. Ibu dan ayah, jangan salahkan dia. Saya yang memanggilnya ke sini. Jangan salahkan Yao Yao. Saya datang sendiri. Saya datang untuk anak saya mengirimkan hadiah pertunangan. Datang! Saya di sini mewakili anak saya untuk mengantarkan hadiah pertunangan. Saya berasumsi kalian berdua adalah orang tua Yao Yao. Ini adalah hadiah pertunangan yang saya miliki untuk Yao Yao. Hei! Sheng Group kalian adalah salah satu keluarga teratas. Barang murahan ini, beraninya kalian menawarkannya sebagai hadiah? Mertua, jangan khawatir. Buka dan lihatlah. Segel eksklusif dari Gunung Singa Emas. Benar. Gunung emas ini adalah tanda dari keluarga Sheng kami. Tentu saja. Selain itu, ada banyak hadiah lain semuanya diletakkan di luar. Mertua, apakah kalian mau ikut saya melihatnya? Apa gunung emas itu bernilai? Jika kalian tulus, serahkan semua sumber daya mineral kalian kepada keluarga Lin kami. Iya, itu terlalu berlebihan. Baiklah, tidak masalah. Selain itu, Sheng Group kalian harus menarik diri dari semua proyek real estate, memungkinkan keluarga Lin kami mendominasi pasar. Baiklah. Saya mesti akan kembali dan menangani penyerahannya. Baiklah Pak Lin. Mertua dan mempelai pria, kami telah melihat ketulusan kalian. Mertua, silakan duduk. Ini tidak cukup. Semestinya
kalian harus menikah ke keluarga kami. Apakah kalian setuju? Saya ingin rapor menikah ke keluarga kami, Dora. Apakah kamu setuju? Cukup, Laulin. Ayah, dia adalah kepala keluarga Sheng. Lalu apa? Kamu masih anak perempuan tercinta dari keluarga Lin. Untuk Yao Yao, saya bisa menikah ke keluarga Sheng. Mertua, baiklah. Anda ingin anak saya menikah ke keluarga Anda? Tidak masalah. Tapi sebagai bonus, saya juga ingin ikut. Kalian mertua memang tahu bercanda. Nak, jika kamu tidak memperlakukan Yao Yao dengan baik, saya akan membawanya pergi segera. Mertua, jangan dengarkan dia. Menantu ini kita semua setuju. Adapun Yao Yao sebagai menantu perempuan, saya juga sangat puas. Putri, saya akan selalu melindungimu. Sayang, lihat betapa indahnya ini. Mari siapkan ini. Tidak, kamar bayi seharusnya hanya berwarna biru. Mengapa? Bukankah merah muda cantik? Merah muda, berarti itu anak perempuan. Saya harap bayi yang kamu kandung semuanya laki-laki. Kamu tidak suka anak perempuan? Ini adalah bab yang kamu katakan sendiri. Baik itu laki-laki atau perempuan, mereka semua adalah ahli waris keluarga Sheng. Saya tidak percaya kamu lebih menyukai anak laki-laki daripada perempuan. Oh, jangan marah, Yao Yao. Tarik napas dalam-dalam. Dengarkan aku, biarkan aku jelaskan. Aku tidak mau. Kalau kamu tidak mau anak perempuan, aku akan bercerai dan membawa mereka bersamaku. Aku tidak akan mengizinkannya. Bukan karena aku tidak suka anak perempuan. Hanya saja setiap kali aku berpikir, mereka tumbuh besar, mereka harus menikah, dan aku... Oh, aku hanya bercanda. Mereka bahkan belum lahir. Sakit sekali. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Sepertinya kamu akan melahirkan. Siapkan mobil untuk pergi ke rumah sakit. Bangun. Sir Jenny Belster Ribon, tapi sepertinya orang Yao Yao akan melahirkan dalam beberapa hari. Apa? Melahirkan sebelum cukup bulan? Lalu apakah bayi dan ibu berada dalam bahaya? Ini adalah yang triplet, brain sampai meingsti sudah sangat sulit. Jangan khawatir, rumah sakit kami memiliki kebidanan dan pediatri terbaik, jadi tidak akan ada bahaya. Oh, terima kasih. Aku minta maaf. Aku seharusnya tidak mengatakan hal-hal itu. Menyebabkan kamu dan bayi datang ke rumah sakit lebih awal. Untuk apa kamu minta maaf? Tidakkah kamu baru saja mendengar apa yang dikatakan dokter? Kamu akan melahirkan dalam beberapa hari. Sayang, kita akan segera bertemu. Yao Yao, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Bahkan belum tanggal jatuh tempo. Apakah kamu yang membuat Yao Yao marah lagi? Apakah kamu yang membuat Yao Yao marah lagi? Jangan pura-pura sakit perut. Aku... Oh tidak, ini sakit melahirkan. Apa? Yao Yao akan melahirkan. Semuanya tenang, aku akan panggil dokter. Cepat. Dokter, bagaimana keadaannya? Isi Ray, Yong and Kyum. Sekarang lihat bayam harus berusaha sentimeter, jangan khawatir. Aku akan minta berawat sesuai sudah siap setengah jam. Baik. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Bagaimana perasaanmu? Lebih baik? Kamu mencuri semua rasa sakit. Perasaan apa yang bisa kumiliki? Aku bisa mengambil rasa sakitmu. Aku rela melakukannya. Aku tidak pernah menyangka menantuku bisa memperlakukan Yao Yao seperti ini. Bukankah itu seharusnya? Mengapa pria ini menjadi ayah tanpa rasa sakit? Hei, kurasa iparku. User Ginsteng. Tunggu sebentar. Ini datang lagi. Kamu baik-baik saja? Pergi. Ayah akan membawamu beristirahat. Enak. Makan pelan-pelan. Tidak ada yang bersaing denganmu. Itu tidak boleh. Saat aku dalam masa nifas, aku tidak akan bisa memakannya. Coba sedikit. Ibu Sheng, bisakah kamu membiarkan suamiku mengajarkan metode mentransfer sakit melahirkan dan mual pagi? Nyonya Sheng, bisakah Anda meminta suami Anda mengajari kami cara mentransfer rasa sakit melahirkan dan metode untuk morning sickness?
Warner, pulang dulu. Jangan berkumpul di bangsal. Karena akan mengganggu istirahat ibu hamil. Sering orang di rumah kakek itu sewet suami wanita yang bisa mentransfer morning sickness. Tapi ini juga bisa gantian rasa sakit melahirkan. Sekarang sih semua ibu hamil di rumah sakit sangat iri dan semua ingin belajar dari Anda. Suami, sekarang citra Anda sebagai CEO dingin dan dominan akan hancur. Tapi saya telah membangun persona suami penyayang. Dokter, mengapa para pria di luar ini terlihat sangat sengsara? Hani bubering Wei Cheng suruh orang di rumah sakit tahu cinta Tuan Cheng untuk istrinya. Mereka juga wasfer suami mereka sendiri untuk merasakan rasa sakit melahirkan. Katanya itu keterlibatan yang dalam. Apakah itu sama? Anak saya kesakitan, tapi menantu perempuan saya tidak. Ayo, Yao Yao, lihat, ibu membuat sup untukmu. Minum lebih banyak selagi panas, agar kamu punya tenaga untuk melahirkan nanti. Terima kasih, Ibu. Dokter, cepat periksa istri saya jika dia akan melahirkan. Oke. Yao Yao. Jangan takut, saya akan selalu di sampingmu. Lihat. Anak kedua mirip Yao Yao. Sangat lucu. Yao Yao, kamu sudah bangun? Yao Yao. Yao Yao, kamu bekerja keras. Tidak keras. Shanglin, kamulah yang bekerja keras. Tidak keras. Saya masih bisa punya 3 lagi.